Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Aulia. Saya dari kelas PGMI 2C dengan nomor NIM 231240091. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Islam tiba di Indonesia melalui perdagangan Arab pada abad ke-7 Masehi. Kedatangan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor di Nusantara. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Namun, ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia baik dalam agama maupun tradisi terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjadinya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Beberapa teori antara lain teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan antara Gujarat dan Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-8. Masyarakat Gujarat memiliki hubungan dagang dengan Indonesia yang konon membawa serta ajaran Islam ke Indonesia. Teori ini juga menyatakan bahwa pedagang Gujarat membawa serta kitab suci Islam yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam di Indonesia. Sementara itu, yang kedua teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perantara pedagang Arab yang datang dari Mekah pada abad ke-7. Perjalanan dagang antara Arab dan Indonesia sudah terjalin dan bersamaan dengan itu juga membawa ajaran Islam. Pedagang Arab yang datang membawa bersama mereka Al-Quran dan menjalankan ajaran Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu kemudian teori Persia. Teori Persia adalah teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan antara Persia dan Indonesia pada abad ke-9. Hubungan perdagangan antara Persia dan Indonesia bersifat intensif dan membawa serta peradaban Islam. Teori ini juga menyebutkan bahwa peradaban Islam berkembang melalui pengaruh para ulama Persia yang datang ke Indonesia dan membawa pengetahuan tentang Islam. Adapun peran wali dan ulama. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara mendakwah. Di samping sebagai pedagang, para pedagang Islam dahulu juga berperan sebagai mubalik. Ada juga para mubalik yang datang bersama pedagang dengan misi agamanya. Terus penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah. Dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, pola ini memakai bentuk akulturasi yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Di Pulau Jawa juga penyebaran agama Islam dilakukan oleh Wali Songo. Perkembangan Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Indonesia Periode Islam,
Juga dijelaskan media atau saluran-saluran penyebaran perkembangan Islam di Indonesia dengan dengan beberapa jalur diantaranya. Yang pertama yaitu perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim seperti Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri barat, tenggara, dan timur benua Asia. Media Islamisasi melalui perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. Yang kedua yaitu perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Yang ketiga yaitu tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak masuk ke Nusantara. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas Muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi halnya dilaksanakan secara informasi, tetapi juga dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat secara umum. Model pendidikan pada masa itu ada dua, yakni pendidikan longgar dan pendidikan pesantren di tempat-tempat tertentu. Yang kelima yaitu ada kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Terus yang keenam yaitu politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera, Jawa, maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan karena Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan, bukan Islam itu masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah Islam di Indonesia.
Sejarah Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7 dengan adanya hubungan dagang antara pedagang Arab dan bangsa Indonesia di wilayah pesisir Sumatera dan Jawa. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, dakwah, dan juga melalui kerajaan-kerajaan Islam yang dibangun di wilayah Nusantara pada masa itu. Selain itu, Islam semakin berkembang pesat di Indonesia melalui beberapa peristiwa penting. Di antaranya yaitu penyebaran Islam melalui ulama dan kiai. Pada abad ke-17, muncul beberapa tokoh ulama dan kiai seperti Sunan Kalijaga yang memimpin penyebaran Islam di Jawa. Mereka berperan penting dalam membentuk paham keagamaan di Indonesia dan mengembangkan sistem-sistem pendidikan pesantren. Yang kedua yaitu penyebaran Islam di Kalimantan. Pada abad ke-18, Islam mulai tersebar di Kalimantan melalui perantara pedagang dan ulama. Hal ini terjadi karena posisinya yang berada di jalur perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya yaitu peran Sufi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sufisme memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia pada masa itu. Beberapa tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Siti Jenar, dan Syekh Ali Jaber memimpin dakwah Islam di banyak daerah. Selanjutnya, peran pendidikan dalam penyebaran Islam. Sistem pendidikan Islam melalui pesantren dan madrasah juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren dan madrasah tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan agama dan moral. Yang selanjutnya yaitu peran Tionghoa. Muslim dalam penyebaran Islam pada awal abad ke-20 terjadi perubahan sosial politik yang berdampak besar pada perkembangan Islam di Indonesia. Seperti adanya gerakan Tionghoa Muslim yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum Muslim di Indonesia. Dari beberapa peristiwa penting, di atas dapat dilihat bahwa Islam memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, pemahaman yang baik akan sejarah Islam di Indonesia juga akan membantu dalam memahami sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa kesimpulan perkembangan Islam di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar. Nilai-nilai Islam seperti tolong-menolong, keadilan, dan toleransi telah menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Yang kedua, meskipun sejarah awal kedatangan Islam di Indonesia dipenuhi dengan kontroversi, tapi di Indonesia menjadi salah satu pusat perkembangan Islam yang penting di Asia Tenggara. Terus di Indonesia juga ada berbagai aliran Islam yang berbeda-beda mulai dari Sunni hingga Syiah. Setiap aliran memiliki ciri khas dan keunikan yang khas sehingga membentuk keragaman yang kaya. Selanjutnya, Islam di Indonesia telah memperoleh pengaruh yang kuat dari sejumlah peradaban dan budaya lainnya seperti Hindu, Buddha, Tiongkok, dan Arab, Eropa, dan hal ini telah membentuk wajah Islam Indonesia yang berbeda dari Islam di tempat lain. Kesimpulan ini memberikan gambaran tentang pentingnya Islam bagi masyarakat Indonesia dan sejarah panjang perkembangan Islam di negara ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.